harus diperjuangkan. Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Rachel Williams memutuskan untuk belajar bermain pingpong, wanita berusia 89 tahun ini belum bisa memukul bola. Namun 3 tahun kemudian dia menjadi berita utama di koran lokalnya setelah menempati posisi ke-7 dalam turnamen tenis meja untuk kelompok usianya di National Senior Games di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sebuah pencapaian yang tidak buruk untuk sebuah hobi yang dilakoni di tengah pandemi COVID-19. Williams mulai bermain tenis meja sebagai cara untuk tetap aktif setelah pusat kebugaran di pusat Jompo di Lancaster ditutup karena pembatasan COVID pada tahun 2020. Kala itu dia mendengar bahwa tenis meja adalah cara yang baik untuk menjaga kesehatan otak. Langkah jeniusnya, dia membeli robot pingpong seharga $200 Amerika Serikat atau sekitar 3,1 juta. Alat ini memungkinkan dia untuk berlatih olahraga dimanapun saat terjebak dalam kesendirian. Penelitian menunjukkan otak bekerja lebih keras saat bermain pingpong melawan robot, sebab robot tidak akan memberikan isyarat bahasa tubuh untuk diikuti atau dieksploitasi. Kompas.com 5 November 2023. Jemaat terkasih, upaya nenek 89 tahun untuk menjaga kebugaran patut ditiru. Meskipun usia sudah lanjut, dia masih tetap sehat dan bugar. Dia berjuang untuk berupaya dalam kondisi sehat. Dia bersemangat agar tetap sehat. Dia berjuang menjaga dan mempertahankan hidup dengan sebaik-baiknya. Hidup dan mati memang milik Tuhan. Hidup dan mati hanya Tuhan yang tahu dan menentukan. Meskipun demikian, manusia diberi kewenangan untuk mengupayakan tetap sehat dengan berbagai cara. Secara iman, upaya menjaga kesehatan tubuh adalah dalam rangka menghargai dan mensyukuri hidup yang masih dipercayakan Tuhan. Jemaat terkasih, Bartimeus terus-menerus berteriak, meminta pertolongan Yesus. Meskipun banyak orang menegurnya, dia terus berteriak meminta tolong. Demi mendapatkan kesembuhan, dia tidak peduli dengan teguran banyak orang. Dia terus berteriak dan berteriak dengan harapan Tuhan Yesus mendengar dan kemudian menyembuhkannya. Perjuangan kerasnya akhirnya berhasil. Tuhan menyembuhkannya. Tidak sia-sia dia berteriak-teriak minta kesembuhan kepada Yesus. Hidup memang harus diperjuangkan. Kenyataan konkret, kita mengalami sakit, tua, lemah, dan akhirnya mati. Akan tetapi kita tidak boleh menerima begitu saja. Kita harus mengupayakan agar kita tetap sehat. Meskipun kita akhirnya tua dan lemah, kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus mengupayakan, berserah, dan berpengharapan kepada Tuhan. Mengapa kita harus merawat dan mengupayakan hidup ini? Pertama, hidup adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu wujud rasa syukur adalah kesediaan kita untuk merawat dan memperjuangkan kehidupan ini. Menjaga hidup adalah wujud syukur kepada Tuhan. Meskipun kita sadar hidup kita ini terbatas, namun setiap waktu yang kita lewatkan harus kita gunakan untuk merawat dan menjaga hidup ini. Kedua, kita dipanggil untuk memaknai hidup ini. Dengan merawat kehidupan ini, kita mempunyai waktu dan tenaga untuk memaknai kehidupan, memuliakan Tuhan. Jadi, kesehatan yang kita upayakan bukan sekadar untuk kesenangan jasmani, tetapi lebih dari itu. Dengan tubuh yang sehat, kita mengisi hidup ini dengan hal-hal yang berguna. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat,
Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat menghargai, merawat kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.